Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rizal Jaria dengan NIM 123490016 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah praktikum pemrograman instrumentasi virtual modul ke-13. Jadi pada praktikum ini kita membahas tentang GUI. GUI itu seperti tampilan. Nah, jadi dalam era Internet of Things atau IoT, microcontroller seperti ESP32 banyak digunakan untuk mengembangkan sistem monitoring dan kontrol berbasis sensor. ESP32 adalah microcontroller yang memiliki kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth, serta berbagai peripheral seperti ADC, analog to digital converter, untuk membaca data dari sensor analog. Untuk memvisualisasikan data dari ESP32 secara real time, diperlukan aplikasi yang dapat membaca data melalui komunikasi serial dan menampilkannya dalam bentuk grafik interaktif. PKT5 adalah framework GUI Python yang memungkinkan pembuatan aplikasi desktop modern dengan interface yang user friendly. Jadi praktikum ini akan mengajarkan cara kita membuat aplikasi monitoring sensor ESP32 menggunakan Python dengan library PKT5 untuk GUI, Matplotlib untuk visualisasi grafik real time, dan pserial untuk komunikasi serial dengan ESP32-nya. Nah, jadi PKT5 ini ialah binding Python untuk framework KT5 yang memungkinkan pembuatan aplikasi GUI graphical user interface yang modern dan cross-platform. KT adalah framework C++ yang sangat populer untuk pengembangan aplikasi desktop dan mobile. Komponen PKT5 yang digunakan yang pertama itu ada Key Application. Ini untuk menginisialisasi aplikasi KT dan mengelola event loop utama. Key Main Window membuat window utama aplikasi dengan menu bar, toolbar, dan status bar. Key Widget dia itu komponen dasar untuk membuat elemen tombol, label, dan lain-lain. Key VBox Layout atau Key Hbox Layout itu untuk mengatur layout komponen secara vertikal atau horizontal. Key Push Button tombol Key Push Button tombol interaktif untuk kontrol LED dan save CSV. Key Table Widget menampilkan data dalam bentuk tabel. Key Combo Box drop-down menu untuk memilih komport dan baud rate. Key Label menampilkan teks atau label. Key Timer membuat timer untuk update data real time secara berkala. Key Message Box itu menampilkan dialog pesan, error, warning, informasi. Figure Canvas KTX widget untuk menampilkan grafik Matplotlib di dalam PKT. Nah, ini diberikan kita codingan ESP32-nya sama codingan Python aja di sini. Lalu tugasnya yaitu buat codingan Python dan C++ untuk menyimpan ke CSV, membuat program Python yang membaca data serial dari ESP32, menampilkan data dalam bentuk grafik real time, menampilkan semua tabel data, kontrol LED melalui tombol GUI, menyimpan data histori ke CSV, gunakan library PKT. Baik. Jadi di sini saya menggunakan komponen ESP32S2 sebagai microcontroller dengan fasilitas dia tuh ada USB serial, GPIO digital, kinerja yang tinggi, terus juga cocok untuk membaca sensor yang berkomunikasi dengan komputer melalui serial. Lalu di sini saya menggunakan sensor ultrasonic HCSR04. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik kemudian mengukur waktu pantulnya. Jadi dalam proyek saya ini saya menggunakan pin trig 9, echo-nya 8, dan serta indikatornya itu lampu WS2812B dengan LED RGB yang dapat diatur. Terus juga menggunakan PKT tadi. Lalu di sini sistemnya itu HCSR, trig dikirim ESP32 sebagai sinyal pemicu, echo dibaca ESP32 sebagai durasi pantulan, lalu ESP32 menghitung jarak dalam cm. Lalu ESP32 ke LED WS2812B ini mengontrol warna LED melalui library NeoPixel. Lalu saya sudah mengupload programnya ke board ESP32S2 saya menggunakan sensor ultrasonic. Nah, di sini codingannya yang pertama itu kita harus menginstal library dari Adafruit NeoPixel ini. Lalu kita mendefinisikan pin sensornya dan pin lampu LED-nya. Nah,
tampilan di serial monitornya seperti ini jaraknya, ini untuk warnanya. Lalu jika udah, kita ke Python atau ke VSCode. Ini kita silang, save saja, modul 13 HCSR64. Lalu kita pergi ke VSCode. Nah, di sini saya sudah mengikuti praktikum di kelas. Saya menggunakan environment sendiri. Jadi sebelum kita buat environment sendiri itu, kita mengetik conda create strip n, namanya apa. Kalau saya yang dibuat dari modul 13, lalu ketik Python sama dengan versi Python kita. Di sini saya menggunakan versi 3.13 karena saya sudah membuat environment-nya. Lalu kita aktifin environment-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke environment saya yang bernama modul 13. Lalu jika sudah aktifin environment-nya, kita install library yang dibutuhkan. Karena saya sudah install, lalu di sini saya ingin mengubah tampilan GUI saya. Karena saat praktikum saya menggunakan sensor DHT, namun di sini saya menggunakan sensor yang terbaru, yaitu sensor ultrasonic. Nah, di sini saya sudah menyiapkan code-nya. Lalu kita pindahkan saja ke VSCode seperti ini. Lalu kita run saja dengan mengetik Python, nama filenya modul 13.p. Nah, maka tampilan GUI saya itu seperti ini. Di sini di bagian paling atas ini ada nama judulnya monitoring, headernya monitoring jarak dan kontrol RGB LED. Di sini saya menggunakan ESP32S2, HCSR64 dan WS. Ini nama modul saya. Nah, di sini ada koneksi serialnya. Jadi di sini ada port, kita bisa milih. Di sini saya menggunakan COM3, di refresh juga tetap COM3. Lalu di sini baud rate disesuaikan dengan codingan di Arduino-nya tadi. Karena saya menggunakan 115200, maka di sini 115200. Lalu kita konekin. Nah, di sini muncul. Ini delay-nya sangat cepat. Nih. Seperti itu. Lalu ini LED off, ini off. Lalu kita on kan. Lalu ini kita bisa atur dan kita bisa lihat nih preview LED-nya. Nih, misal kita geser ke sini, ini ke sini dia warna hijau. Terus jika ke sini dia bakal jadi warna apa? Tua, sini biru, hijau, ini warna ungu. Kita apply color. Nah, dia di sini warna ungu. Terus coba kita ke sini. Ini warna putih, kita coba. Oh, warna merah. Ini warna hijau, ini biru. Lalu di sini ada grafiknya. Di sini grafik real time-nya dari pembacaan si sensor tadi. Lalu di sini kita save CSV. Nih, sini kita save. Lalu sukses. Coba kita di mana tadi di save. Coba kita ulang save CSV-nya ke di save-nya di sana. Kita buka. Nih, sini di save nya dia dalam bentuk nih, ini
statusnya on, seperti itu ya. Di sini ada tabel waktunya, ini jaraknya, ini dari si warnanya LED, ini statusnya on atau off, seperti itu. Jadi di sini coba kita ubah tampilan GUI-nya. Ini kita sila, kita buka saja, kita coba minta bantuan GPT untuk mengubahnya. Coba kita suruh ubah, coba ubah tampilan GUI-nya yang lebih menarik lagi dan wah, dilihat sama pengguna lain. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kalau dari tugas saya kita sudah baca data serial dari ESP, lalu kita udah nampilinnya ke grafik real time, kita menampilkan semua tabel data, kontrol ID-nya melalui GUI, lalu menyimpannya ke GSP. Library-nya udah ya tadi di install. Nah, di sini kalau kita udah simpan ya, muncul. Coba ini kita delete. Oke, ini sudah diperbarui. Mari kita lihat kontrol A, kontrol V. Coba kita run. Nah, tampilannya seperti ini. Coba kita konekin. Nih, di sini ada statusnya. Dekat, sedang, dekat, sedang. Kita LED-nya on. Kita
Oke, mungkin sekian penjelasan praktikum dari tugas modul 13 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.